Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabil khusus para asatid Isrufalah dan para asatid yang lainnya, semoga Allah nukrai syihah wal afiyah selalu, panjang umur yang mubarakah fi ta'atillah wa rasulillah SAW, dan semoga beliau dan ilmunya terus bermanfaat bagi agama dan umat ini la yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini fasal. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Hadzal haditsu, adapun hadis ini pembahasan tentang barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah maka Allah akan mau berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah maka Allah juga tidak mau berjumpa dengannya. Wa in kana mufassiran mubinan, sekalipun ada apa hadis ini sebagai penjelas yang nyata, penjelasan yang cetowelo-welo kalau bahasa Jawanya. Kemarin sudah dibahas bahwa hadis yang kemarin dibahas itu yang dalam kata Imam Al-Qurtubi, hadis yang cetowelo-welo ini kan jelas ketika Nabi bersabda barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah maka Allah akan mau berjumpa, Allah juga suka berjumpa dengannya, dan siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah maka Allah juga tidak mau berjumpa dengannya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang senang mati? Semua orang rata-rata enggak mau mati. Maksudnya tidak suka dengan kematian. Semua orang rata-rata tidak suka dengan kematian. Kata Nabi, bukan itu maksudnya.
Maksudnya itu ketika seseorang sedang mengalami proses kematian, hingga ketika nyawa sampai di sini, di kerongkongan, akan Allah perlihatkan kepadanya tempat tinggalnya, surga, kalau orang yang baik. Maka saat itulah orang itu ingin berjumpa dengan Allah, senang berjumpa dengan Allah, karena melihat surga itu. Maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Ini beda sama orang yang zalim, orang yang juahat. Orang yang juahat sampai sini nyawanya ngelihat neraka. Begitu melihat neraka, dia nggak mau ketemu sama Allah, nggak mau mati juga dia. Ketika dia tidak mau berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak mau berjumpa dengan dia. Alias dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Ya umumnya kita kalau sekarang tanya pasti jawabannya belum siap mati ya. Semua kita kalau tanya sekarang jawabannya pasti belum siap mati jawabannya. Tapi tidak usah khawatir, nanti pada hari hanya insya Allah ya. Pada hari hanya semua kita akan dibuat oleh Allah untuk siap menghadapi kematian, insya Allah. Pada hari hanya. Sekarang bolehlah ngomong belum siap. Belum siap karena merasa dosa masih banyak, ngoten nggih. Belum siap karena merasa pahala masih sedikit, merasa bekal masih kurang. Bagus itu, asalkan ditindaklanjuti dengan amal gitu. Nah, tidak usah khawatir nanti pada hari hanya insya Allah dibuat kita siap, insya Allah pada hari hanya. Makanya kita dari sekarang itu harus mempersiapkan itu semua, karena itu pasti terjadi. Semua itu pasti terjadi, pasti itu. Karena kiamat sughra bagi setiap orang itu pasti terjadi. Makanya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, ya kita harus persiapan. Harapannya saat itu terjadi, kita termasuk yang senang berjumpa dengan Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga saat ajal kita tiba nanti, saat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saat itu kita sedang cinta-cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Faqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, fi tafsiri hadzal hadis, di dalam menjelaskan hadis ini. Annaha, sungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, li Syuraih ibn Hani'in, kepada Syuraih ibn Hani radhiyallahu anhu. Wa qad sa'alaha, dan sungguh Syuraih ibn Hani telah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para istri Nabi itu sepeninggal Nabi terutama kayak jadi dosen gitu, atau menjadi tempat di mana orang meminta fatwa, karena Siti Aisyah ini termasuk sahabiyah yang menjadi mufti atau juru fatwa. Jadi beliau termasuk mujtahid di kalangan para sahabat, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Waqad sa'alaha, dan sungguh telah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Syuraih? Amma sami'ahu, terkait dengan hadis yang telah ia dengar an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa laisa billadzi tadhhabu ilaihi, dan tidak ada yang berpendapat, dan tidak ada yang berpendapat seperti itu sebelumnya gitu. Walakin idza syakhasal basaru, atau walaysa billadzi tadhhabu ilaihi. Sebentar. Walaysa billadzi tadhhabu bihi, dan tiadalah itu seperti apa yang kamu pahami, maksudnya gitu.
Walakin idza sakhasal basar, maksudnya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila mata sudah mulai melihat. Melihat apa ini? Melihat kehadiran para malaikat maut. Sudah mulai melihat tempat tinggalnya. Itu maksudnya. Jadi seperti yang diterangkan kemarin ya. Orang itu kalau mau meninggal dunia 1 tahun sebelum kematiannya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, sudah Allah utus 1 malaikat. Malaikat apa? Kalau orang baik malaikat rahmat. Kalau orang jahat malaikat azab. Itu 1 tahun sebelum orang itu meninggal. Kalau yang malaikat rahmat ini ditugasi oleh Allah untuk membantu yang bersangkutan supaya husnul khotimah. Sampai akhirnya orang ini mati dalam keadaan yang paling baik. Semoga kita termasuk yang itu ya. Amin insyaallah. Tapi kalau orang itu jahat, yang datang itu malaikat azab. Dan malaikat azab itu tidak menghalangi setan dari bangsa jin yang seliweran menggoda orang itu guna su'ul khatimah. Naudzubillah, akhirnya dia mati dalam keadaan yang terburuk. Naudzubillah insyaallah. Allahu Akbar. Pada hari H ajalnya, datanglah malaikat maut, dan di saat orang yang akan meninggal itu melihat malaikat maut, saat itulah orang itu mengalami 2 keresahan. Keresahan yang pertama tentang keluarga yang akan dia tinggalkan. Keresahan yang kedua tentang kemana setelah ini dia akan pergi. Jadi yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan, yang kedua tentang kemana setelah ini dia akan pergi, surga atau neraka. Maka orang yang akan mati ini kalau dia orang yang baik, keresahannya dijawab oleh para malaikat yang mengitari selama ini, malaikat rahmat itu. Dihibur bahwa keluarga yang akan dia tinggalkan, terutama anak-anaknya, itu dijamin kondisinya baik karena kebaikan orang yang akan meninggal itu. Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat, tidak usah khawatir. Keluargamu, anak-anakmu dijamin keadaannya baik oleh Allah karena kebaikan kamu, karena kebaikan Anda. Maka orang ini tenang. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah keturunan kita semeninggal kita, perintah Allah apa? Mbok ia bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Dengan kata lain, sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita atau kebaikan kita lah, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita, keturunan kita. Dan ada hadis riwayat Al-Hakim dan beberapa rawi yang lain, ketika Ibnu Abbas menjelaskan sababun nuzul. Hadis ini menjelaskan tentang penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan sababun nuzul surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu. Yang bunyinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini, ayat ini berkenaan dengan seorang sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu.
Beliau satu di antara sekian banyak sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Dalam riwayat itu diceritakan Auf ibn Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang anaknya yang ditawan oleh musuh. Ibunya galau, istrinya Auf ibn Malik galau, ibunya anak ini galau. Kata Nabi, "Au kama qol, bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah." Jadi yang punya masalah siapa? Anaknya. Yang suruh bertakwa kepada Allah siapa? Orang tuanya. Yang suruh zikir la haula wala quwata illa billah siapa? Orang tuanya. Maka beliau pulang. Selang berapa waktu balik lagi. Cerita kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, putra saya sudah pulang. Pulang-pulang bawa kambing banyak." Saya tanya, "Cung, gimana ceritanya ini kamu kok bisa bebas pulang-pulang bawa kambing banyak?" Kata anaknya, "Iya ya, itu penjaganya lengah." Ini mafhum riwayat ya. Saya lari aja udah. Pas saya lari kambing mereka ngikuti saya ya. Ya udah tak bawa pulang sekalian aja. Kan musuh enggak apa-apa dalam peperangan. Maka turun ayat tadi itu, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Yang menarik adalah dalam kasus itu yang punya masalah anaknya. Yang disuruh bertakwa kepada Allah adalah orang tuanya. Yang disuruh zikir la haula wala quwata illa billah adalah orang tuanya. Yang dapat solusi anaknya, yaitu juga solusi bagi orang tuanya juga kan. Dan yang dapat rezeki siapa? Anaknya. Jika tak terduga tadi itu. Tapi itu juga rezeki buat orang tuanya. Apa yang terjadi? Inilah yang istilahnya itu, kalau orang Jawa bilang nirakati anak. Nirakati anak. Jadi amalan-amalan kita ini sebagai orang tua ini, amalan takwa kita, laku jujur kita, wirid zikir kita ini, itu sedikit banyak berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Maka orang ini tenang, akan meninggalkan keluarganya tenang dia. Karena dikabarkan kepada dia bahwa anak-anaknya, keluarganya baik sepeninggal dia. Terus pertanyaan berikutnya, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Nanya gitu. Ini hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya ukamakan. Ini mafhum riwayat yang saya ceritakan ini. Maka dijawab keresahannya oleh para malaikat surga atau neraka itu. Apa kata para malaikat? Yang versi Ahmad dengan saya hadisnya, redaksinya mirip di surah Hamim masih jeda, surah Fusilat, surah ke-41 ayat 30 itu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Maka orang ini saweneng, saking sawenengnya itu, saat dicabut nyawanya itu, kalau ada versi Ahmad, nyawa itu dicabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki sampai sini berhenti dulu. Tadi ya, mulai melihat tempat tinggal. Tadi yang pertama melihat malaikat maut, ini melihat tempat tinggalnya. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Begitu nyawa sampai di kerongkongan, saat itu orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya. Karena ini orang yang baik ceritanya dalam hadis ini, maka dia melihat surga. Semoga kita semua melihat surga, amin. Bahkan semoga kita melihat surga yang ada Rasulullahnya Sallallahu Alaihi Wasallam, amin. Allahumma. Maka orang ini dengan senang hati mau keluar. Maka malaikat yang bagian berbisik membisikinya, yang versi Ahmad hadisnya mirip di akhir surah Al-Fajr itu, ayat 27 dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang,
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Maka hadis yang dijelaskan oleh Siti Aisyah itu, saat melihat surga itulah orang itu senang ketemu dengan Allah. Maka Allah pun senang ketemu dengan dia. Makanya radiyatan mardiyah. Maksudnya itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena melihat surga senang. Di dalam kitab ini dikutip satu riwayat, walaupun ada yang mendhaifkan riwayatnya, tapi insya Allah maknanya sahih. Ketika melihat surga itu ditawari yang bersangkutan itu, bagaimana Pak? Mau lanjut surga apa balik ke dunia lagi? Di dalam riwayat, di dalam kitab ini ada riwayat itu. Jadi orang yang akan mati itu ditawari kalau lihat surga itu. Monggo Pak, mau lanjut surga apa balik lagi ke dunia? Dalam kitab ini ceritakan dalam riwayat itu, orang yang akan mati itu melihat ke arah dunia. Apa kata dia? Kembali ke tempat yang sumpek itu. Kembali ke tempat yang banyak kesedihan itu. Apalagi kalau istrinya cerewet, balik ke tempat yang istri saya cerewet itu mau. Tidak mau dia, lanjut aja, lanjut. Maka dia lanjut, dan memang ajalnya ya, lanjut. Itulah masa di mana orang itu senang berjumpa dengan Allah, dan Allah pun senang berjumpa dengan dia. Sehingga diseru dengan seruan yang versi Ahmad, hadisnya redaksinya mirip ayat 27 surah Al-Fajr itu, dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai situ. Ane fadkhuli fi ibadi di mahsyar nanti. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu nanti di mahsyar. Kata Imam Al-Qurtubi itu diseru dua kali nanti. Pertama saat kematian, yang kedua saat di mahsyar. Cuma kalau di mahsyar ada tambahannya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Nah, ini sebaliknya kalau orang yang jubahat lain lagi. Kalau orang yang jubahat itu ketika dia melihat malaikat yang datang sebagai malaikat pendahulu dan malaikat azab, ini seliwurannya setan keluar masuk menggoda dia supaya suul khotimah itu enggak dihalangi oleh malaikat azab itu. Karena dalam hadis yang sahih yang kita sebutkan sebelumnya ya, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada orang yang akan mati itu, iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang itu supaya suul khotimah. Maka kemudian orang ini dalam keresahan yang tergoda oleh setan itu sampai hari hanya di mana malaikat maut datang. Malaikatnya nggak pakai permisi orang jahat. Kalau orang yang baik tadi permisi dulu, sebagaimana di surah An-Nahl ayat 32 itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang baik adalah orang yang diwafatkan, orang yang bertakwa adalah orang yang baik menurut Allah, diwafatkan oleh Allah, oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya wajib mengucap salam, permisi dulu malaikatnya. Jadi malaikatnya harus permisi dulu. Kalau ini nggak pakai permisi, wis. Ya sama. Begitu dia melihat malaikat maut, dia dalam keresahan, dua keresahan sama. Tentang keluarganya, tentang kemana setelah ini dia pergi. Cuma dua-duanya nggak dijawab oleh malaikat. Anak-anak saya bagaimana? Embuh, nggak dijawab sama malaikat. Setelah saya masuk surga itu neraka, embuh, sama malaikat nggak dijawab. Dalam keresahan yang sangat itulah nyawanya dicabut. Dalam riwayat itu sebutkan nyabutnya malaikat sakarpe. Kalau tadi kan dari ubun-ubun, ini enggak sakarpe wis, kuwari sakarpe. Tapi tetap terakhir di sini. Berhenti dulu di kerongkongan ini untuk melihat tempat tinggalnya. Nah, begitu melihat tempat tinggalnya neraka, naudzubillah min dzalik. Enggak mau ketemu sama Allah, dia mau lihat neraka, takut dia. Karena dia enggak mau ketemu dengan Allah, Allah juga enggak mau ketemu sama dia. Maksudnya dia dimurkai oleh Allah. Disuruh keluar, tidak mau keluar. Padahal ajal harus tepat waktu. Negosiasi dia masih itu. Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Ya Allah, andaikan kematianku ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan jadi hamba-Mu yang soleh. Negosiasi dia. Ayat 11-nya Allah tolak, karena kematian tidak akan ditunda walaupun cuman sesaat. Maka mau tidak mau harus mati dia, karena nggak mau keluar, dipukul sama malaikat. Al-An'am ayat 93, Surah Muhammad ayat 27, dipukul sama malaikat, dipaksa keluar. Yang mukul malaikat yang meletet, dibentak terus. Bentakannya apa? Dalam versi Ahmad yang saya baca, Al-Kamakal, ya ayyatuhan nafsul khabithah, jiwa yang busuk, ayo keluar, paksa keluar. Dipukul sama malaikat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah makna bahwa barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Dan siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga tidak suka berjumpa dengannya. Kalau nggak ketemu sama Allah, ketemu sama siapa? Nah, kita maunya ketemu dengan Allah, nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Semoga kita termasuk yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi. Amin. Allahumma. Dalam keadaan ridha dan diridhoi. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Wa hasyara sadru dan wahas raja sadru, dan ketika dada mulai bergemuruh. Waqsha'aral jildu, dan ketika kulit mulai mengkerut. Tastajat al-asabi'u, tasannajat al-asabi'u, dan ketika jari jemari dah mulai mengincup. Fa inda dzalika man ahabba liqa Allah, maka barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka ahabballahu liqa'ahu, Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, maka dan barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Jadi orang itu kalau mau mati itu mirip seperti pohon yang akan mati, gitu. Kalau penjelasan sahabat Abbas radhiyallahu an dijelaskan pula oleh Ibnu Qudamah. Jadi suatu saat saya pernah baca ini hadisnya dalam pas kajian sirah, pernah pas ngaji kitab Al-Akhlaq Al-Karimah itu. Jadi saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ada dalam sirah juga ini insyaallah. Terus bersama sahabat Abbas radhiyallahu an itu keluar dari dalamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas keluar dari dalamnya itu orang-orang pada nanya saat di masjid, bagaimana kabarnya Rasulullah wahai Ali? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, baik, beliau sehat, beliau baik. Satu Nabi yang sakit. Terus sahabat Abbas itu dawuh gini sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Li, kan keponakannya Sayyidina Ali, Li, kamu kok ngomong gitu kamu? Sungguh aku itu paham betul bagaimana orang Quraisy kalau akan mati. Dan aku lihat tanda-tanda itu pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau mau mati itu ada tanda-tandanya. Diterangkan dalam riwayat itu, orang kalau mau mati itu seperti pohon yang mau mati itu, ngincup semua gitu. Ada yang mengatakan daun telinganya udah mulai ngincup, hidungnya udah mulai miring, kulitnya udah mulai kering, kayak gerisingan gitu, mulai kering. Pokoknya kayak pohon mau mati aja deh. Kan mulai unsur tanahnya diambil pucat, unsur apinya diambil mulai anyep, unsur airnya diambil haus, itu menjelang mati deh. Terakhir unsur udara, nafasnya.
Nanti kalau jenengan ngaca kok, loh kupingku kok ngicup ini. Tapi pernah ada kejadian, ada seorang anak-anak masih usia 9 tahunan atau berapa gitu. Ini cerita seorang ustadz praktisi pengobatan. Anak itu berlarian ke sana kemari. Ustadz itu melihat tanda-tanda itu, tanda-tanda ngincup sana ngincup sini itu. Kata ustadz itu, ini anak siapa? Anaknya masih sehat, lari-lari. Anak saya ustadz. Kalau bisa dalam waktu 3 atau 7 hari ini jangan dibawa kemana-mana ya anak ini. Jangan jauh-jauh dari rumah. Oh iya ustadz, iya. Akhirnya selama berapa waktu, 7 hari kira-kira, itu telepon ustadz itu tadi. Alhamdulillah ustadz, terima kasih nasihatnya. Kenapa pak? Anak saya meninggal dunia. Anaknya itu meninggal dunia. Nah, terus saya baru cerita, ya kemarin pas bapak datang ke klinik saya itu, kata beliau, saya melihat tanda-tanda itu. Cuman kalau mau ngomong tidak enak kan. Nah, tanda-tanda itu ada. Nah, jangan makin masih nonton tanda-tanda siap-siap. Tapi tidak usah khawatir. Kematian itu kan mendadak bagi yang melihat. Kalau yang ngalami itu nggak mendadak, insya Allah. Ada malaikat pendahulu yang menemani 1 tahun sebelumnya. Semoga kita termasuk yang husnul khatimah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Kharrajahu Muslimun, telah mengeluarkan hadis ini siapa? Imam Muslim. Wa ruya anha aidan fi tafsirihi wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang kaya bisa hidup dan marok di dalam hidupnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang itu masuk surga itu ada yang hisabnya ditiadakan, tapi ini kuotanya terbatas. Nabi menyebut angkanya hanya 70.000 dari umatku. Tapi tidak usah khawatir, di sini dibahas. Ternyata 70.000 itu masing-masing satu bisa bawa 70.000 lagi. Terus gitu. Jadi ya kuotanya banyak juga. Tapi Nabi menyebut angka kuota, berarti terbatas itu. Tapi ada satu lagi yang dijamin masuk surga juga. Yang ini Nabi nggak nyebut kuotanya. Nah, kita ada harapan semoga di sini lah. Amin. Apa itu? Tetap dihisab, tapi hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini tetap dihisab, tapi banyak kasus yang ditutup, sehingga oleh Allah nggak dibahas, di SP3-kan, di peti S-kan, di deponering. Jadi dianggap nggak ada. Caranya gimana ini Ustaz? Kalau untuk supaya kita dapat yang kedua ini. Kalau yang pertama kan kuotanya terbatas, kita nggak tahu dapat apa, tapi semoga kita dapat lah, insyaallah. Tapi paling nggak yang kedua ini masih selamat. Caranya gimana Ustaz supaya kita selamat? Dihisab dengan hisab yang mudah ini, atau bahkan bebas hisab semoga. Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Rabbi hasibni hisaban yasir. Yang kedua, banyak-banyak tobat, minta ampun kepada Allah. Karena kalau kita tobat, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu hadis qudsi, Allah berfirman, yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Kecuali yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, perbanyak memaafkan sesama. Yang ketiga, kalau kita suka memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22.
wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Bahwa ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Jangan suka gini, saya tuntut nanti di akhirat. Boleh? Boleh, cuman capek nanti kita. Mending kita maafkan, kita diampuni oleh Allah. Soal dia urusan dia dengan Allah, jangan dengan kita. Yang ketiga, yang keempat, permudah urusan sesama. Hadisnya Sahih Muslim. Kalau kita mempermudah urusan orang lain, sesama muslim terutama, maka akan dipermudah urusan kita oleh Allah, dunia akhirat. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Jangan suka mengumbar aib saudara kita. Kalau kita tutup aib saudara kita, Allah akan tutup aib kita dunia akhirat. Aib itu apa? Dosa. Ngatain lima nih, kalau kita amalkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, insya Allah. Kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah, insya Allah. Ngatain nggih? Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kalau kata Imam Ghazali, untuk zuhud harus kaya. Kalau nggak kaya nggak tahu zuhud apa tidak. Kalau kata Imam Ghazali, zuhud itu kalau kata Imam Ghazali harus kaya. Kalau nggak kaya nggak tahu zuhud apa tidak. Ada orang kaya raya, bisa makan apa saja dan bisa makan siapa saja, saking suki ini. Tapi dia tidak sibuk dengan kesenangan pribadinya. Sibuk berbagi, bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, untuk perjuangan di jalan Allah. Hatinya tidak terikat dengan dunia itu. Dia genggam dunia di tangannya tapi tidak di dalam hatinya. Itu zuhud. Karena dia bisa menguasai dunia, bukan dikuasai oleh dunia. Itu bisa dibuktikan kalau dia kaya. Kalau nggak kaya, gimana bisa membuktikan? Ada orang gajinya 8 koma, karena setiap tanggal 8 dia koma. Ada orang gajinya itu 8 koma, karena setiap tanggal 8 dia koma. Kan di Bekasi itu gajian tanggal 26, itu tanggal 8 sudah koma. Ada yang mengatakan begitu. Untuk ngepaskan belanja sebulan, dia puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Ini kita susah bedakan. Ini apakah zuhud, apa pengiritan, itu susah bedakan. Makanya kalau kata Imam Ghazali, kalau ingin tahu zuhud atau tidak zuhud harus kaya. Kalau kata Imam Ghazali itu gitu. Tapi terlepas dari itu, inti dari zuhud itu adalah menggenggam dunia di tangan, tidak di hati. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, genggamlah dunia itu di tanganmu, jangan di hatimu. Itu zuhud namanya. Jadi orang kaya ya justru disitulah kita bisa membuktikan dia zuhud atau tidak kalau dia kaya. Kalaupun kita sebagian orang ada yang tidak kaya, ya apakah dia menguasai dunianya atau justru dia dikuasai oleh dunianya? Itu pertanyaannya. Kalau kata guru saya dulu, orang yang zuhud itu kalau ditawarkan kepadanya duit sama daun, di hatinya perasaannya sama saja. Apa ini bu? Duit. Apa ini bu? Daun. Apa ini bu? Duit. Oh, beda. Berarti belum zuhud berarti. Tapi kalau sama aja, apa ini bu? Daun. Apa ini bu? Duit. Biasa aja, itu berarti ya zuhud. Zuhud. Tapi kalau di hati masih beda. Ini apa bu? Daun. Ini apa? Duit gitu. Berarti masih beda ya. Berarti belum zuhud berarti. Ada yang mengatakan begitu. Tapi intinya zuhud itu menguasai dunia, bukan dikuasai oleh dunia. Indikator sederhananya, waktunya bayar zakat enteng, waktunya bayar utang enteng, waktunya ngasih nafkah enteng, berbagi enteng. Itu ciri orang zuhud itu ya, itu ngeluarin duit itu enteng gitu. Kan ada orang itu susah, ngegem. Itu ada. Ngoten nggih? Allah a'lam. Kalau warok itu kan nggih, menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, bahkan tidak hanya yang haram, bahkan menjaga diri hal-hal yang syubhat. Yaitu kembali pada orangnya. Orang miskin yang enggak warok juga banyak. Karena mentang-mentang dia merasa enggak punya, terus seenaknya ngambil hak orang lain, itu juga ada. Sebagaimana orang kaya ngambil hak orang lain juga banyak, itu sama aja. Jadi kembali pada personnya.
Ini bukan soal kaya atau tidak kaya, tinggal yang bersangkutan mau nggak menjaga diri dari hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan dari yang syubhat. Yang syubhat itu yang nggak jelas pun dia nggak mau gitu, apalagi yang haram. Iya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau masih ada. Cukup ya? Kita tutup dengan doa ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah sebesar kami ya Rabbi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.